Nasi Padang sudah sangat akrab di telinga kita. Makanan asal Sumatera Barat itu telah mendapat tempat luas di hati masyarakat Indonesia. Hampir semua orang menyukainya. Kalau kamu, lauk apa yang paling kamu suka? Rendang, ayam pop, gulai kepala kakap, atau lebih suka telur dadar seperti saya? Duh, kok mendadak ngiler gini ya? Jadi terbayang betapa nikmatnya makan nasi Padang dengan telur dadar yang disiram bumbu Padang. Apalagi kalau dicampur daging cincang yang kuahnya merah berlemak. Tambah cie, dah, sambalnya banyakin ya. Tapi tahukah kamu, di balik nikmatnya nasi Padang terbentang sejarah panjang yang tidak sembarangan. Berdasarkan penelusuran, ada dua versi tentang sejarah nasi Padang ini. Versi pertama, seperti ditulis Greatnesia, restoran Padang sudah ada sejak sebelum Indonesia menyatakan merdeka. Suryadi Sunuri, dosen dan peneliti dari Universitas Leiden, menyebutkan ada surat kabar yang terbit pada tahun 1937 menulis frasa Padang's Restaurant. Rumah makan yang menyajikan masakan Padang itu milik Ismail Naim. Sedangkan versi kedua memuat tentang penindasan terhadap warga Minang. Setelah pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI di Sumatera Barat berakhir, tepatnya tahun 1961, banyak warga Minang yang merasa diperlakukan diskriminatif oleh pemerintah. Mereka disebut orang kalah, dihina, diwajibkan melapor, sehingga seakan jadi tawanan di daerah sendiri. Perlakuan sewenang-wenang itu mendorong banyak warga Minangkabau yang merantau keluar pulau. Banyak di antara mereka yang berwirausaha dengan membuka warung nasi Padang. Profesor Gusti Asnan, sejarawan Minangkabau di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, seperti dilansir bbcindonesia.com, menjelaskan tindakan pemerintah yang keras dan cenderung menindas mendorong orang Minangkabau di perantauan berusaha mengganti identitas mereka. Salah satunya mengganti nama diri dari khas Minangkabau menjadi kejawa-jawaan. Mereka tidak lagi memakai istilah-istilah Minang seperti lapau nasi, kedai nasi, los lambuang, atau karan. Hal itu menjadi satu ikhtiar bertahan hidup di kampung orang. Bagi warga Minang, bertahan dalam kondisi tidak nyaman bukanlah perkara baru. Mental mereka sudah tertempa sejak lama. Jangan kira restoran Padang dulu dan sekarang sama saja. Saat ini, nasi Padang dijajakan di tempat permanen. Bahkan banyak yang bangunannya terlihat mewah. Dulu tidak begitu. Nasi Padang dijual di bawah tenda. Perjalanan panjang telah membuat nasi Padang menjadi salah satu brand paling kuat dalam dunia kuliner. Restoran Padang ada di mana-mana, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di luar negeri. Bahkan, salah satu menunya, yaitu rendang, pernah diakui sebagai makanan paling enak di dunia. Keren kan? Apakah kamu penasaran kenapa nasi Padang yang dibungkus porsinya lebih banyak dibanding makan di tempat? Nah, jawabannya ada dua versi juga. Versi pertama adalah sebagai bentuk penghargaan penjual kepada pembeli. Dengan dibungkus, penjual tidak perlu mencuci gelas dan piring kotor, termasuk mengelap meja. Sebagai gantinya, nasi diberi double. Sedangkan versi kedua terkait dengan kepedulian pemilik warung nasi kepada pembeli. Ia sengaja memberikan porsi nasi bungkus yang lebih besar agar bisa dinikmati bersama keluarga di rumah. Atau mungkin kamu punya versi lain. Kenapa nasi Padang yang dibungkus porsinya lebih besar dibanding makan di tempat? Boleh dong tulis di kolom komentar.